Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data pada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pertama, kita akan bahas mengenai perbedaan dasar pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Perbedaan pertama adalah dalam penelitian kuantitatif, peneliti secara sistematis mengidentifikasi sampel dan institusi melalui sampling acak. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, peneliti mengidentifikasi sampel dan institusi pada sampling tujuan. Kedua penelitian sama-sama membutuhkan izin dari institusi, namun dalam penelitian kuantitatif, peneliti membutuhkan akses yang lebih baik karena peneliti akan mewawancarai dan mengamati sampel. Kemudian, keduanya sama-sama mengumpulkan data dengan wawancara, pengamatan, dan dokumen, namun dalam penelitian kualitatif bergantung pada pandangan umum, sehingga tidak membatasi pandangan sampel. Yang keempat, pada penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mengembangkan fenomena yang diteliti, sedangkan pada penelitian kuantitatif bersifat mengeneralisasi individu yang menghasilkan pengujian teori. Selanjutnya, teknik pengumpulan data kuantitatif. Terdapat 5 langkah yang dapat dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian kuantitatif. Proses ini melibatkan dari sekedar mengumpulkan informasi. Langkah-langkah tersebut adalah: pertama, menentukan sampel penelitian. Selanjutnya, membutuhkan perizinan dari individu maupun instansi terkait. Ketiga, mempertimbangkan jenis informasi atau data yang dikumpulkan. Kemudian, menentukan instrumen yang akan digunakan. Dan yang terakhir, mengelola dan memproses pengumpulan data. Teknik pengumpulan dalam penelitian kuantitatif yaitu teknik pengumpulan data probabilistik dan non-probabilistik. Pengambilan data probabilistik yaitu peneliti memilih individu dari populasi yang mewakili sebuah populasi. Hal ini merupakan bentuk pengambilan data dengan keketatan yang tinggi dalam penelitian kuantitatif karena peneliti mengklaim bahwa sampel telah mewakili populasi dan telah membuat generalisasi terhadap populasi. Sedangkan pengambilan data non-probabilistik yaitu peneliti memilih individu yang telah tersedia dan telah mewakili beberapa karakteristik yang ingin dipelajari oleh peneliti. Bentuk-bentuk pengumpulan data probabilistik. Yang pertama, simple random sampling. Jadi peneliti memilih peserta untuk sampel sehingga setiap individu memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih dari populasi. Prosedur umum yang digunakan adalah pengambilan sampel acak sederhana, yaitu menetapkan nomor untuk setiap individu dalam populasi dan kemudian menggunakan tabel acak. Yang kedua, stratified sampling. Peneliti membagi populasi pada beberapa karakteristik tertentu dan kemudian menggunakan sampel acak sederhana. Sampel dari setiap subkelompok dari populasi. Hal ini menjamin bahwa sampel akan dimasukkan karakteristik spesifik yang ingin diteliti. Yang ketiga, multi-stage cluster sampling. Peneliti memilih sampel dalam 2 tahap atau lebih karena peneliti tidak dapat dengan mudah mengidentifikasi populasi. Selanjutnya, teknik pengumpulan data kualitatif. Sama halnya dengan teknik pengumpulan data kuantitatif, teknik pengumpulan data kualitatif ini juga memiliki 5 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi sampel dan institusi yang akan membantu memahami fenomena untuk dipelajari. Yang kedua, mendapatkan akses ke sampel dan institusi dengan memperoleh izin. Yang ketiga, mempertimbangkan jenis informasi yang akan menjawab pertanyaan penelitian. Keempat,
Pada saat yang sama, peneliti perlu merancang instrumen untuk mengumpulkan informasi, dan yang terakhir mengelola pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif yaitu teknik purposeful sampling. Salah satu teknik sampling non-random di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan menetapkan ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian. Standar yang digunakan dalam memilih sampel dan institusi adalah apakah mereka kaya akan informasi. Purposeful sample ini terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, sampling yang dilakukan sebelum pengambilan data, dan yang kedua, sampling yang dilakukan setelah pengambilan data dilaksanakan. Untuk sampling yang dilakukan sebelum pengambilan data, ada 6 macam. Yang pertama, sampling variasi maksimal. Sampling ini digunakan untuk mengembangkan kelemahan apapun yang ada yang dijadikan sebagai permasalahan. Yang kedua, sampling kritis. Sampel ini digunakan untuk menggambarkan kasus yang menggambarkan situasi dengan ataupun secara dramatis. Yang ketiga, sampling homogen. Teknik sampling ini digunakan untuk menggambarkan beberapa subkelompok secara mendalam yang memiliki karakteristik yang sama antar individu. Yang keempat, sampling teori atau konsep. Teknik sampling ini digunakan untuk menghasilkan suatu teori atau mengeksplor sebuah konsep. Yang kelima, sampling khas. Sampling ini digunakan untuk menggambarkan apa yang khas bagi mereka yang tidak terbiasa dengan kasus yang diteliti. Yang keenam, sampling kasus ekstrim. Sampling ini digunakan untuk menggambarkan kasus yang sulit diselesaikan yang nantinya akan memberikan atau mencerahkan peneliti. Kemudian, jenis-jenis sampling yang dilakukan sesudah pengambilan data itu ada 3. Yang pertama, sampling opportunistic. Teknik sampling ini digunakan untuk mengambil keuntungan dari apapun yang terjadi yang akan memecahkan atau menjawab pertanyaan permasalahan penelitian yang dilakukan. Yang kedua, sampling konfirmasi atau diskonfirmasi. Teknik sampling ini digunakan untuk menyelidiki kasus yang telah dikonfirmasi ataupun kasus yang tidak dikonfirmasi. Yang ketiga, yaitu sampling snowball. Teknik sampling ini digunakan untuk menemukan orang, individu, maupun institusi untuk belajar.